Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi pembahasan kita tentang rasa malu dan rasa tidak tahu malu. Ya, sudah mengetahui bagaimana rasa malu terhadap Allah, rasa malu terhadap diri sendiri. Kita masuk pada ada rasa malu terhadap orang lain. Dan kita sekarang masuk kepada rasa malu kepada diri sendiri atau terhadap diri sendiri. Ya. Wa amma hayauka min nafsika, dan adapun rasa malumu terhadap diri sendiri, fa'alla ta'mala amalan, janganlah kamu melakukan suatu perbuatan fi khalwatika, dalam kesendirianmu, dikala sendirian, dalam kesendirianmu, tastahi, apabila kamu malu, tastahi minhu, kamu malu minhu darinya, idza apabila ittola'a alaihin nasu, orang lain mengetahuinya. Qala ba'dul udabai, berkata salah seorang ahli adab, seorang beradab, sebagian orang beradab, man amila fisirri amalan, barang siapa melakukan suatu perbuatan dalam rahasia, fisiri, man amila, siapa yang mengerjakan fisiri dalam rahasia, ya, dikala sendirian, maksudnya amalan satu perbuatan, yastahi minhu, dia malu darinya, fil alaniyati, ya, dalam keadaan terang-terangan. Maksudnya barang siapa melakukan satu perbuatan di kala sendirian tidak merasa malu, sedangkan apabila ia melakukannya secara terang-terangan merasa malu, man amila fisiri amalan yastahi minhu fil alaniyah, falaisa linapsihi indahu qadrun, maka ia bagi dirinya tidak menghargai. Jadi maka ia tidak menghargai dirinya. Jadi kalau melakukan satu perbuatan dikala sendirian dia tidak merasa malu. Tapi ketika dia melakukannya secara terang-terangan, dia merasa malu, maka ia tidak menghargai dirinya sendiri. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian orang bijaksana,
liyakun istihya'uka min nafsika. Hendaklah rasa malumu kepada dirimu sendiri aksar, lebih besar, lebih banyak min istihyaika min gairika daripada rasa malumu kepada orang lain. Liyakun istihya'uka min nafsika aksaro min istihyaika min gairika. Hendaklah kamu lebih merasa malu terhadap dirimu daripada orang lain, gitu ya. Wa qala sa'ir, berkata penyair, fasirri kaiglani wahadi holifati holikoti. Perbuatanku yang tersembunyi seperti terang-terangan. Dan inilah watakku. Fasirri ka'i'lani wahadi khaliqati. Perbuatanku yang tersembunyi seperti terang-terangan dan inilah watakku. Wa dzulmatul laili kabyadodi nahari. Gelapnya malamku seperti terang siangku. Wa dzulmatul laili kabyadodi nahari. Gelapnya malamku seperti terangnya siangku. Wa hadzal haya'u, rasa malu ini, min husni sarirotiki, menunjukkan isi hatimu yang baik. Wa ma'rifatiki, dan merupakan pengetahuanmu qadra nafsiki, terhadap dirimu sendiri atau terhadap derajatmu. Famata ijtama'at fika, apabila dalam dirimu berkumpul aksamul haya'i as-salasati, bagian-bagian daripada rasa malu yang tiga itu, faqad tammat fika asbabul khairi, lengkaplah padamu hal-hal yang menimbulkan kebaikan. Wazalat anka asbabus syarri, dan hilanglah, lenyaplah dari dirimu asbabus syarri, hal yang menimbulkan keburukan. Wahuzat ridallahi wahuzta ridallahi wasirta mahbuban bainan nasi.
kamu akan mendapatkan ridho Allah, wa huzta ridallahi wasirta mahbuban, dan kamu akan dicintai bainan nas, di antara manusia. Wa iyyaka wal haya'a al madmuma, janganlah kamu merasa malu yang tercela. Janganlah kamu merasa malu yang tercela. Wahwa, yaitu alladzi yamna'uka an fi'lil khairi, yang menjadikanmu merasa tercegah untuk melakukan kebaikan. Alladzi yang yamna'uka, mencegahmu an fi'lil khairi, dari perbuatan yang baik. Wa an nusratil haqqi, membela kebenaran. Wa qaulis sidqi, berkata benar. Wa an inkaril mungkari, dan mengingkari kemungkaran. Wa yaj'aluka, dan menjadikanmu, dan jangan sampai menjadikanmu, dalilan khaiban, orang yang hina dan takut, khaiban, orang yang pengecut, ya, hanian. Jadi orang yang dalilan khaiban, yang hina dan pengecut, khaiban, yang takut, yang pengecut. Ya. Wa yaj'aluka dalilan khaiban, yang menjadikanmu hina dan takut, wa khajulan jabanan, ya, dan malu serta pengecut, gitu. Dalilan itu hina, khaiban takut, khajulan malu, jabanan pengecut. Fa inna sahiba hadzal haya'i, karena orang yang memiliki, sesungguhnya orang yang memiliki rasa malu seperti ini, mahrumun minal khairi, tidak dapat kebaikan, tidak akan mendapatkan kebaikan, terhalang dari kebaikan. Kama qala, sebagaimana berkata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ya. Qaranatil haibatu bil khibati, bil khaibati. Qaranatil haibatu bil khaibati. Rasa malu itu menimbulkan kegagalan. Wal haya'u bil hirmani, dan rasa malu yang tidak wajar tidak menghasilkan kebaikan. Qaranatil haibatu bil haibah,
wal haya'u bil hirman. Rasa malu menimbulkan kegagalan, dan rasa malu yang tidak wajar tidak menghasilkan kebaikan. Nah, ini diantara beberapa jadi sifat-sifat rasa malu yang harus kita perhatikan. Jadi rasa malu itu dibagi kepada 3. Ada rasa malu kepada Allah, ya, rasa malu kepada diri sendiri, dan rasa malu kepada manusia, dan rasa malu terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana kepada Allah? Tentu kita harus malu dengan cara apa? Ya, dengan mematuhi, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di antaranya tadi kemarin sudah disebutkan, ya, bagaimana kepada Allah itu dengan kita memelihara, ya, kepala kita dari apa yang dikandungnya, memelihara perut dari apa yang ada di dalam isinya, misalnya meninggalkan perhiasan terhadap kehidupan dunia, kemudian mengingat mati, ya, dan kehancuran. Ini diantara perbuatan kita merasa malu kepada Allah. Dan rasa malu ini tentu ini adalah merupakan samroh, ya, berbuah dari kekuatan iman dan kekuatan dan keyakinan. Nah, kemudian rasa malu terhadap manusia diantaranya yang perlu diperhatikan adalah godul basor, ya, menjaga pandangan dari sesuatu yang tidak halal, ya. Jadi di mana Allah, kata Rasul, melaknat orang yang memandang aurat orang lain dan orang yang menyuruh melihatnya, ya. Kemudian juga bahwa kata Rasulullah bahwa rasa malu itu adalah merupakan pengamalan iman. Rasa malu itu ada di surga. Rasa malu itu adalah pengamalan iman. Iman ada di surga. Kemudian bahwa dengan rasa malu itu pada dasarnya kita menghargai diri sendiri. Jadi menjadikan apa yang kita miliki harga diri. Jadi rasa malu ini menjadikan kita memiliki apa? Buahnya adalah memiliki harga diri, kebenaran, keberanian, dan kemurahan hati, kebijakan, dan kejujuran. Jadi orang-orang yang punya rasa malu kepada orang lain itu, ya, dia harus ada memiliki harga diri, memiliki kebenaran, keberanian, kemurahan hati, kebijakan, dan kejujuran. Nah, juga tentu kita harus ingat bahwa rasa malu terhadap manusia itu adalah kita menghargai setiap orang yang memiliki keutamaan, ya, dan menghargai orang yang patut dihargai. Nah, dan terakhir yang barusan itu adalah rasa malu terhadap diri sendiri, di mana melakukannya, mengamalkannya itu, ya, kita tidak melakukan satu perbuatan dikala sendirian. Apabila kita ini misalnya merasa malu kalau orang lain mengetahuinya, ya, merasa malu orang lain. Jadi makanya kata Nabi, ada hadis Nabi ketika Nabi ditanya mahwal birru wa mahwal ismu, apa yang disebut kebaikan? Al birru, kata Nabi, adalah husnul khuluq.
yaitu akhlak yang baik. Wa ma huwal ismu, dan apa itu dosa? Dosa itu adalah mahaka fi sodrika wa karihta ayat tolia alaihin nas, yaitu apa yang menjadi gundah gulana di dalam hatimu, ya, dan orang lain tidak apa istilahnya, dan kita benci, tidak mau kalau orang lain mengetahui apa yang kita perbuat. Itulah diantara, bahkan mungkin bukan hanya sekedar rasa malu, tapi itu akan membuahkan dosa. Itu saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidina wa daharud dairin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.